Halo semuanya, welcome to the grid bareng gua Rangga. Gue lagi nyobain ini nih, Xiaomi Smart Band 8 Pro. Ini sebenarnya smart band, tapi kok sekilas bentuknya kayak smartwatch ya. Dan kira-kira gimana experience penggunaannya? Yuk kita bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu ke channel The Grid. Karena di channel ini kita bakal banyak ngomongin tentang gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga kita bakal bahas insight-insight yang ada di dalamnya. Oke, lanjut kita bahas Xiaomi Smart Band 8 Pro. Oke, Smart Band dan Smartwatch, dua wearable atau IoT yang belakangan tuh sering gue lihat udah dipakai atau banyak dipakai oleh orang-orang kebanyakan, mulai dari anak-anak muda sampai ke yang udah cukup tua juga udah mulai banyak nih make Smart Band atau Smartwatch, terutama buat mungkin detect health ya, jadi kayak misalkan buat detect step, buat detect heart rate, buat detect SpO2 dan lain-lain. Jadi fitur-fitur kesehatannya yang banyak dimanfaatkan. Nah, gue sendiri udah pakai smartwatch itu udah cukup lama. Dulu gue pakai Pebble pertama kali keluar, dan untuk smart band gue belakangan pertama smart band yang gue pakai itu Xiaomi Band juga, Xiaomi Band yang pertama. Nah, kadang ada orang yang suka sama smart band karena ukuran yang kecil, tapi ada yang milih smartwatch yang ukurannya lebih besar tapi fiturnya lebih lengkap. Nah, menurut gue Xiaomi Smart Band 8 Pro ini biarpun namanya Smart Band, tapi fitur-fiturnya tuh mendekati smartwatch dan secara ukuran juga mendekati smartwatch. Bisa jadi pilihan yang cukup menarik. Desainnya juga cukup simple, berbentuk persegi panjang dengan sudut rounded di keempat sisinya. Kemudian sama sekali nggak ada tombol fisik di sini, jadi untuk penggunaannya full touchscreen. Untuk bobotnya sendiri, ini cukup ringan ya, termasuk dengan strap itu sekitar 38 gram. Menurut gue ini adalah nilai plus Xiaomi Smart Band 8 Pro ini dibandingkan dengan smartwatch kebanyakan. Kalau buat dipakai olahraga pun cukup nyaman. Emang sih, Smart Band biasanya udah cukup ringan, tapi secara fitur Xiaomi Smart Band 8 Pro ini lebih mendekati smartwatch. Jadi nggak kayak Smart Band kebanyakan. Oh ya, untuk strapnya sendiri ini cukup nyaman untuk dipakai buat harian. Gue pakai strap bawaannya ini buat misalkan olahraga atau pergi ke kantor buat hari-hari, ini menurut gue nggak ada masalah, cukup nyaman. Nah, yang beda paling ada di mekanisme strapnya. Mekanisme strapnya itu dia khusus mekanisme strap buat IoT atau wearable-nya Xiaomi. Beberapa ada yang pakai kayak gini. Contohnya adalah Redmi Watch 4 ini pakai mekanisme strap yang sama dengan Smart Band 8 Pro ini, jadi bisa tukar-tukaran ya strapnya. Kemudian untuk strap third party gue lihat di marketplace tuh juga udah banyak yang jual strap khusus untuk Smart Band 8 Pro atau Redmi Watch 4. Kemudian untuk ukuran layarnya sendiri, dia berukuran 1,74 inch, panelnya AMOLED beresolusi 336 x 480 pixel dengan tingkat kecerahan maksimum di 600 nits. Ketika dipakai di area outdoor, layarnya ini cukup jelas terbaca di bawah matahari langsung. Di luar itu, kualitas layarnya sendiri udah cukup baik ya. Gambar dan tulisan terlihat tajam dan jelas. Ada juga fitur AOD yang bisa kita aktifkan, tapi dengan aktifnya fitur AOD ini cukup banyak memakan baterai. Jadi gue sih nggak sering-sering pakai AOD ini. Bisa kita atur pemakaiannya, misalkan dari jam berapa sampai jam berapa itu ada fitur Smart AOD kalau nggak salah namanya. Jadi nggak nyala terus hingga bikin boros baterai. Oke, untuk user experience sendiri seperti yang tadi gue udah bilang bahwa user experience dari Xiaomi Smart Band 8 Pro ini adalah full gesture. Jadi sama sekali nggak ada tombol fisik di Xiaomi Smart Band 8 Pro ini. Kita bisa geser-geser menu kayak gini untuk ke widget, kiri kanan ini geser-geser untuk melihat widget, kemudian slide ke atas untuk melihat notifikasi, dan kemudian kita bisa slide ke bawah untuk ke menu. Jadi full gesture, kiri kanan atas bawah itu semuanya full gesture. Buat gue yang biasanya pakai smartwatch yang biasanya ada tombolnya, ini sempat agak kagok di pertama-tama kali gue pakai, karena biasanya kan tombol di smartwatch itu untuk back to home gitu ya, untuk kembali ke menu utama. Nah, di sini nggak ada, jadi kita harus slide sampai ke menu utama, atau mungkin pokoknya selalu pakai gestur, nggak ada tombol fisiknya. Awal-awal agak kagok, tapi lama-lama udah cukup terbiasa. Untuk notifikasinya sendiri udah cukup cepet juga, nggak delay, tapi gue agak terganggu dengan bukan dengan notifikasinya, tapi lebih ke vibrationnya. Vibration motornya itu menurut gue agak sedikit kasar ya untuk di Smart Band, karena begitu ada notifikasi tuh getarnya lumayan keras, lumayan ini ngagetin. Jadinya kadang suka ngagetin ketika ada notifikasi, dan kadang karena mungkin masalah koneksi jadinya
notifikasinya tuh suka muncul barengan gitu, langsung banyak, jadinya langsung getar gitu, bikin agak nggak nyaman. Jadi gue memilih untuk matiin fitur notifikasinya, nggak gue onin karena getarnya menurut gue agak ganggu nih untuk Xiaomi Smart Band 8 ini ketika dipakai di tangan. Kemudian gue cukup sering pakai Xiaomi Smart Band 8 Pro ini buat berolahraga. Gue pakai buat jogging pagi gitu. Ada beberapa pilihan mode, cukup banyak mode olahraganya tuh kalau nggak salah sampai ada 150 pilihan olahraga. Tapi gue fokus cuman pakai satu mode doang, yaitu adalah mode buat walking atau jogging. Ini gue pakai buat muter-muter keliling komplek itu, terus gue compare nih sama aplikasi yang biasanya gue pakai, Nike Plus Run namanya ya. Gue biasa pakai itu, terus gue pakai ini juga, gue nyalain dua-duanya. So far sih pencatatan jarak dan waktunya nggak berbeda jauh nih antara dua aplikasi ini. Jadi mungkin bisa dibilang pencatatan jarak, waktu tempuh, kemudian pace-nya itu boleh dibilang cukup akurat lah. Tapi gue nemu satu problem nih selama pakai Xiaomi Smart Band 8 Pro ini buat jogging di luar. Ketika gue pakai buat olahraga pagi gitu, di outdoor gue berapa kali dapat notifikasi GPS lost signal. Please, apa ya bacanya? Kayak pokoknya coba cari tempat outdoor gitu. Padahal gue lagi di outdoor nih posisinya, tapi dapat notifikasi kayak gitu. Cuman nggak sering-sering sih, beberapa kali aja. Dan ya menurut gue masih cukup aman lah, tinggal di next dia udah bekerja lagi seperti biasa. Kemudian untuk fitur health-nya sendiri, dia ada punya heart rate sensor, kemudian SpO2, sleep tracker, dan lain-lain. Itu menurut gue cukup kepake dan cukup akurat untuk membacanya gitu. Jadi untuk fitur health-nya sendiri sih menurut gue Xiaomi Smart Band 8 Pro ini udah cukup buat pengguna kebanyakan. Jadi mungkin bukan yang perlu data detail banget, tapi yang untuk cukup mengukur lari, buat mengukur detak jantung, heart rate, buat mengukur sleep, ini menurut gue udah cukup oke. Kemudian untuk biasanya smart band atau smartwatch itu membutuhkan aplikasi untuk connect ke sebuah smartphone. Nah, untuk Xiaomi Smart Band 8 ini gue memakai aplikasi namanya Mi Fitness. Mi Fitness ini bisa didapetin di iPhone atau Android. Gue pakai di iPhone 11 aplikasi Mi Fitness untuk connect ke Smart Band 8 Pro, dan so far sih nggak pernah nemu masalah. Di aplikasi ini kita ada menu health, kemudian ada menu workout, ada menu device. Untuk health-nya sendiri ini bisa ngebaca apa aja yang udah kita lakukan di Smart Band 8 Pro, data untuk heart rate-nya, untuk data lari, untuk data sleep tracking, itu semuanya masuk dari Smart Band 8 Pro ini masuk ke aplikasi Mi Fitness di menu health. Kemudian untuk workout bisa kita pakai juga, dan menu device. Menurut gue ini yang paling penting, menu device ini, karena kita bisa ngatur semua setting atau kebutuhan yang kita perlu di Xiaomi Smart Band 8 Pro ini bisa kita atur di sini. Contohnya kayak buat ngatur watch face atau display. Kemudian kita bisa juga memilih setting-setting kayak heart rate dan lain-lain. Ini bisa untuk update software juga bisa kita lakukan di sini. Kemudian buat find device, kalau misalkan device-nya keselip entah di mana, kita bisa nyari juga dari sini. Aplikasinya sih menurut gue cukup, looks-nya cukup simple, penggunaannya juga cukup gampang, clean. Aplikasi Mi Fitness ini emang udah pasti wajib dibutuhkan ketika lo mau connect Smart Band 8 Pro ini ke iOS, ke iPhone, atau ke Android. Dan terakhir adalah baterainya. Untuk baterainya sendiri, kapasitasnya 289 mAh. Mungkin nggak terlalu besar, tapi bisa diingat ini adalah Smart Band, jadinya mungkin kebutuhan baterainya juga nggak terlalu besar. Tapi untuk penggunaannya, klaimnya dari Xiaomi itu bisa sampai 14 hari penggunaan kalau penggunaannya mungkin nggak sesuai dengan kondisi. Contohnya adalah gue pakai ini ketika buat harian gitu, gue matiin notifikasi sama gue matiin AOD-nya, Always On Display. Nah, itu bisa mendekati klaimnya Xiaomi yang katanya 14 hari, gue mungkin bisa pakai sekitar 11-12 hari tuh masih bisa tembus lah pakai Xiaomi Smart Band 8 Pro ini dengan kondisi kayak di atas. Tapi kalau misalkan AOD-nya aktif, notifikasinya aktif, itu pasti baterainya akan jauh lebih boros. Gue sempet nyoba penggunaan seperti itu, kalau nggak salah mungkin sekitar 4 hari, 5 harian lah kurang lebih untuk penggunaan Always On Display on sama notifikasi on. Mungkin nggak sampai 5 hari kali ya, 3-4 hari mungkin. 3-4 hari ini udah mesti di-charge lagi. Tapi ya sesuai lah dengan kondisinya. Kalau emang AOD-nya dinyalain, kemudian notifikasi dinyalain, itu pasti lebih boros dibandingkan dengan fitur tersebut mati. Kalau fitur tersebut mati, mungkin baterainya bisa sampai mendekati 2 minggu. So, overall, gue sih cukup suka nih sama Xiaomi Smart Band 8 Pro ini, karena
biarpun dia dijual dengan nama Smart Band, tapi fitur-fiturnya itu mendekati smartwatch bisa dibilang. Fitur-fitur health tracking, kemudian fitur-fitur yang lainnya tuh lebih kompleks gitu. Rasanya kalau gua pakai ketika dibandingkan gua pakai Smart Band atau Mi Band generasi sebelumnya. Kalau pakai yang ini tuh rasanya lebih kayak pakai smartwatch. Cara ukuran biarpun nggak segede smartwatch, tapi tetap kayak smartwatch dengan harga nggak semahal smartwatch. Smartwatch sekarang kan mulai banyak, Xiaomi juga di 1 jutanya. Nah, ini harga officialnya sebenarnya 999.000, tapi terakhir gua cek di websitenya Xiaomi Indonesia itu sekarang harganya diskon jadi 749.000 kalau nggak salah. Jadi secara price juga nggak semahal smartwatch, tapi mungkin agak sedikit lebih tinggi dari Smart Band yang tipe-tipe sebelumnya. Cuman ya, buat yang concernnya adalah ukuran, ini nggak segede smartwatch, tapi lebih gede dari Smart Band. Di tengah-tengah, menurut gue masih bisa nih jadi pilihan buat orang yang nggak suka pakai smartwatch berat-berat. Ini ringan, bisa dijadiin pilihan. Oke, sekian video dari The Grid. Like videonya kalau emang suka, subscribe ke channel The Grid, dan follow Instagram kita juga di thegridco.id. Oke, Grid sign out. Bye.